Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Ria Ristikade. Kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai biaya iklan media elektronik, cetak, dan luar ruang. Biaya iklan media elektronik, cetak, dan luar ruang ini merupakan salah satu pokok bahasan di mata kuliah Teknologi Pengembangan Media Komunikasi Kesehatan yang saya ampu. Seperti yang kita ketahui, bahwa apabila kita ingin mempromosikan suatu hal, baik itu yang sifatnya komersial maupun sosial, maka ada biaya yang dibebankan kepada kita. Dan media elektronik, cetak, dan luar ruang juga mempromosikannya dalam bentuk iklan. Biaya media yang biasa disebut dengan media budgeting menyangkut perihal penyewaan ruang, waktu, dan pajak, serta pertimbangan biaya kreatif, yaitu biaya pembuatan, bahan, produksi atau pengadaan, dan biaya tata desain yang menyangkut di desain. Media elektronik yang paling banyak memuat iklan, salah satunya adalah televisi. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang iklan televisi. Iklan televisi ialah biaya yang harus dibebankan kepada para pengiklan tergantung pada waktu kapan iklan itu ditayangkan. Jadi yang dimaksud di sini, iklan televisi adalah jenis iklan yang pembiayaannya dibebankan pada pengiklan tergantung pada waktu kapan iklan ditayangkan. Ini salah satu contoh biaya iklan televisi swasta dengan jam tayang dan panjangnya. Iklan televisi biayanya tergantung kepada jam tayang dan panjangnya. Nah, jam tayang atau waktu-waktunya tersebut dibagi menjadi beberapa waktu. Ada regular time, ada prime time, ya. Kalau pada pukul 00 sampai pukul 5, biasanya biaya iklan akan jauh lebih murah. Di sini dicontohkan 5 juta sampai 7 juta per 30 detik. Nah, ini akan berbeda pada waktu-waktu prime time seperti pukul 12 sampai 13. Di sini terlihat biaya iklannya 7 juta sampai 9 juta 500.000 per 30 detik. Setiap jam akan berbeda harganya. Nah, dan akan berbeda pula pada televisi-televisi yang lain. Yang kedua adalah media radio. Media radio merupakan media elektronik yang juga menyediakan sarana untuk periklanan. Pertimbangan dalam penentuan biaya iklan di radio didasarkan pada bentuk iklan serta durasi iklan dan pemasangannya pada jam-jam prime time atau regular time. Di sini ada contoh tarif iklan radio yang bersumber dari Radio Geronimo FM. Di sini ada price list-nya, dari jenis iklannya, kemudian waktunya. Contoh untuk radio spot, iklan spot, untuk waktu-waktu prime time selama 60 detik dari pukul 5 sampai pukul 10, kemudian pukul 14 sampai pukul 22, di situ tertera 525.000. Sedangkan untuk regular time 60 detik 10 sampai
pukul 14, kemudian pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi itu 450.000. Jauh lebih murah. Nah, ini juga akan berbeda dengan jenis-jenis iklannya. Tergantung dari jenis iklan, maka biayanya juga akan berbeda. Seperti sponsor program, seperti live report, ya harganya akan jauh lebih mahal, seperti pada waktu prime time 2.250.000, untuk blocking atau semi blocking 8.500.000. Kemudian untuk dialog, monolog itu juga akan berbeda harganya. Nah, untuk media cetak juga memiliki tingkatan yang beragam, disesuaikan dengan kebutuhan iklan yang akan dimuat. Ini contoh penawaran biaya iklan dari Surat Kabar Republika. Di sini harga tergantung dari jenis iklannya. Ada iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan sebagainya. Iklan baris sudah ditentukan minimal 3 baris, maksimal 8 baris, 40 karakter, harganya 30.000 per baris. Untuk iklan kolom, iklan 1 kolom minimal 1 kali 50, maksimal 1 kali 100. Nah, untuk iklan display, gitu juga. Ya, ada biaya yang berbeda dari setiap kategorinya. Biaya iklan pada media lainnya seperti media luar ruang, seperti billboard, ya, kemudian spanduk. Nah, itu ditentukan dari harga bahan dan tenaga pembuatannya. Kesulitan perhitungan biaya media luar ruang biasanya pada saat pemasangan media atau perkiraan pajak. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita menggunakan media luar ruang, maka kita akan dikenakan pajak untuk setiap pemasangannya. Nah, pajaknya ini juga tergantung dari posisi di mana letak media luar ruang itu terpajang. Adanya perbedaan perhitungan biaya juga terjadi pada biaya fee design atau biaya upah desain yang tidak ada dasar patokannya, ya, sehingga menyulitkan perhitungan biaya fee design. Jadi untuk desain baik itu bentuknya spanduk, kemudian bentuknya billboard atau media luar ruang yang lain, itu semuanya ada biaya desainnya. Nah, biaya desainnya itu yang berbeda antara satu dan yang lain. Pada beberapa biro iklan menetapkan biaya desain dari perhitungan persentase bahan, fee dari media, fee dari percetakan, dan yang lain. Untuk media outdoor, misalnya billboard, biasanya fee desain dikenai dari 10% dari harga bahan. Di sini akan saya jelaskan syarat dan kriteria iklan media luar ruang. Yang pertama, ukuran papan reklame harus jelas, tidak melebihi standar normal. Kemudian yang kedua, tidak menempatkan papan reklame di jalan-jalan protokol, lokasi peribadatan, dan sekolah. Kemudian yang ketiga, papan reklame yang dibuat dapat mempercantik tata kota dan meningkatkan citra dari daerah. Kriteria khusus yang harus diperhatikan juga dalam memasang iklan media luar ruang adalah yang pertama, ukuran dan dominasi. Jadi jika iklan itu bentuknya besar, itu dapat mendominasi pemandangan yang ada di sekitar dan menjadikan iklan tersebut pusat perhatian. Kemudian yang kedua adalah warna iklan luar ruang. Dirancang sedemikian rupa supaya menarik seseorang untuk melihatnya. Pemilihan aneka warna biasanya digunakan dalam iklan ini dengan dipadukan dengan gambar-gambar visual yang realistis untuk memudahkan orang mengingat produk yang diiklankan. Jadi,
Untuk iklan luar ruang, pemilihan warna sangat diperhatikan. Jika warnanya menarik, sehingga orang-orang ingin melihatnya, maka akan efektif dan efisien penempatan dari iklan luar ruang tersebut. Juga dipadukan dengan gambar-gambar visual yang menarik, sehingga orang menjadi terpana dan menjadikan media luar ruang itu pusat perhatian. Kemudian yang ketiga adalah pesan-pesan singkat, karena dimaksudkan untuk menarik perhatian orang-orang yang sedang berlalu lalang di dekat media tersebut. Pesan yang disampaikan harus sifatnya singkat, slogan, semboyan yang dicetak besar dan mencolok. Kemudian yang keempat adalah zoning. Nah, zoning ini juga sangat menentukan dari keefektifan pemasangan media luar ruang. Jika penempatan media luar ruang itu strategis, di tempat yang orang memungkinkan untuk melihat, ya, banyak orang yang berlalu lalang, maka itu dapat menciptakan suatu kampanye yang ekonomis. Kemudian, yang kelima adalah efek mencolok. Dapat menciptakan pesan yang menarik dan berkesan melalui penebalan warna, ukuran, dan pengulangan. Nah, itu adalah beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan media luar ruang dan pemasangan media luar ruang. Selain syarat-syarat tersebut, juga perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat memberikan efek-efek khusus yang memperindah dan mempercantik iklan media outdoor. Di antaranya yang pertama adalah tata cahaya. Biasanya kita lihat media luar ruang itu seperti billboard, kemudian spanduk, atau bentuk videotron. Itu menjadi sangat penting apabila diberikan penerangan. Seperti pada saat malam hari, dia memerlukan sinar lampu agar iklan itu tetap jelas terlihat meskipun pada malam hari. Penggunaan lampu neon itu cenderung sangat terang benderang. Ditambah dengan lampu kelap-kelip di pinggir media iklan itu juga bisa menambah lebih menarik dan membuat iklan lebih jelas. Kemudian yang kedua adalah lampu latar. Jadi lampu latar ini lebih menekankan pada teknologi untuk menimbulkan efek lain daripada yang lain. Nah, ini akan menimbulkan efek latar belakang yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah bentuk. Beberapa iklan menggunakan dan mengembangkan teknik-teknik baru untuk memecahkan ketertarikan khalayak sasaran pada sudut-sudut segi empat yang lebih kaku. Jadi, maksudnya media luar ruang itu harus diperhitungkan bentuknya. Ya, bentuknya yang menarik sehingga orang-orang yang melihat akan terfokus pada media luar ruang tersebut. Kemudian yang keempat adalah inflatables. Menggunakan benda-benda yang digantung atau ditempelkan pada papan reklame atau billboard sehingga efek 3 dimensi lebih terasa. Nah, ini juga bisa ditambahkan pada media luar ruang atau outdoor untuk menarik perhatian orang-orang. Yang kelima, gerakan. Panel-panel yang dapat bergerak yang sering diistilahkan dengan kinetic board digunakan untuk menyajikan pesan-pesan iklan yang berbeda. Suatu panel yang terdiri dari 2 atau 3 sisi dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang berubah-ubah sesuai dengan bergesernya khalayak sasaran yang berlalu lalang di jalan. Nah, adanya pergerakan di media luar ruang tersebut itu juga bisa menjadi pusat perhatian dan bisa membuat khalayak sasaran terfokus untuk tetap melihat dan membaca media luar ruang tersebut.
Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan di materi ini. Silakan bisa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.